Mungkin begini, ini menurut saya ya, mungkin beliau-beliau yang melakukan pelanggaran itu lupa dengan kode etik yang harus beliau-beliau ikuti, atau mungkin tidak memahami malah kode etik yang harus diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin beliau-beliau itu menganut formal over substance, form over substance. Jadi lebih mengutamakan hal-hal formalitas dibanding yang substansi. Kalau saya lebih menganut substance over form. Jadi substansi itu lebih penting daripada hal-hal yang formal. Nah, hal seperti itu mungkin munculnya karena beliau-beliau itu sebenarnya tidak percaya diri. Jadi tidak percaya kepada dirinya sendiri, tidak percaya kepada kemampuannya. Jadi nyari-nyari sesuatu yang kalau dipakai, dipikir dia menjadi lebih keren gitu. Barangkali seperti itu ya. Gini, periset itu kan tadi saya diberitahu jumlahnya yang di bawah BRIN ya, itu kira-kira 9.000 orang nih. Jadi mestinya ada dua langkah. Langkah pertama gini, mesti coba diidentifikasi pelanggaran yang paling tidak diharapkan oleh PPI apa? Artinya pelanggaran oleh periset yang paling signifikan tidak ingin terjadi. Nah ini harus diteliti dulu, nggak usah banyak-banyak, mungkin 3 saja. Jadi kesimpulan akhirnya nanti didapat, pokoknya periset tidak boleh melanggar A, B, C. Yang paling utama itu. Nah kemudian kode etik itu dicoba direview ulang. Kode etik basically kan isinya the do's dan the don'ts. Nah waktu mereview jangan lupa 3 potensi pelanggaran yang paling signifikan ini harus diletakkan di bagian the don'ts yang paling atas. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu akan menjadi kode etik PPI. Nah, itu bagian pertama. Terus bagian kedua adalah bagaimana menginternalisasi kode etik itu ke dalam diri para periset. Nah, caranya kira-kira begini. Nomor 1, kode etik yang sudah direvisi tadi harus ditetapkan resmi menjadi kode etiknya PPI. Itu nomor 1. Jadi di dalamnya kan ada the don'ts, nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C. Ini yang paling dilarang untuk dilanggar. Berikut-berikutnya ada juga the don'ts yang lain. Itu nomor 1. Terus nomor 2, bagaimana mengedukate 9.000 orang periset ini agar paham kode etik itu. Nah, mesti PPI membuat online training atau computer based training yang isinya materinya adalah kode etik itu. Jadi materinya kode etik, kemudian ada ujiannya mungkin 10-20 pertanyaan lah. Nah, setiap periset itu setahun sekali harus ikut pelatihan computer based itu. Jadi ada pelatihannya, ada ujiannya. Kalau nggak lulus, ngulang lagi. Itu kedua. Ketiga, harus ada pernyataan semacam fakta integritas yang harus disubmit oleh setiap periset setahun sekali. Jadi misalnya pernyataannya bahwa saya berjanji untuk melakukan ini sebagai the do's. Saya berjanji untuk tidak melakukan ini, itu sebagai the don'ts. Nah ini dalam bentuk semacam fakta computer based, satu pernyataan agree, pernyataan nomor 2 agree, pernyataan nomor 3 agree, setelah semua selesai baru submit. Nah ini bagian ketiga. Terus bagian keempat, di kepengurusan PPI itu harus ada unit kepatuhan. Unit kepatuhan ini ngecek siapa yang belum ikut computer based training tadi. Nah ini dikirimi email, diminta ikut.
Terus ngecek lagi siapa yang belum mengirimkan atau submit fakta integritas yang computer based tadi, terus dikirimi email. Nah, itu sampai kepatuhan. Nah, kemudian nanti ada unit investigasi. Seandainya ada pelanggaran atau laporan pelanggaran, unit ini yang melakukan investigasi. Investigasi terhadap apa? Terhadap isi fakta integritas yang sudah disubmit tadi. Isi fakta integritas ini exactly substansinya adalah substansi kode etik. Nah, ini bisa untuk menegakkan kode etik. Terus sebagai tambahan, saya diberitahu juga bahwa di PPI ada iuran anggota. Ini bisa ditempelkan di situ juga. Jadi misalnya gini, di bagian fakta integritas, setelah submit fakta integritas, terus di situ ada pilihan untuk memperpanjang membership, maka harus membayar sekian. Nah, pembayarannya bisa lewat QRIS, bisa lewat virtual account, bisa juga lewat transfer rekening atau kartu kredit. Nah, pilihan di situ. Nah, kalau ini dibuat, nanti akan bisa memastikan bahwa semua periset akan paham isi kode etik. Terus kalau melanggar, maka bagi pengurus PPI ada dasar untuk melakukan investigasi. Nah, kode etiknya isinya apa? Tadi direview. Jadi harus ada the don'ts yang merupakan hal-hal yang paling diinginkan tidak terjadi, tidak dilanggar oleh periset.